Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal indrayens yang katanya kalau orang itu salah indrayens ya rusak mesinnya, pumper oli, ngantong, silinder baret-baret, piston aus ya. Jadi ada yang ngomong sampai seperti itu. Aneh ya, aneh. Karena apa? Karena yang namanya uh, indrayens sekalipun itu untuk mesin balap ya, resikonya nggak pernah ya yang namanya pumper oli atau fuel dilution, apalagi pumper oli. Jadi yang jadi ketakutan utama kalau orang nggak indrayens itu apa sih? Ketakutan utamanya itu adalah macet, pistonnya macet. Jadi ketakutan utama indrayens itu bukan karena ada ausnya terlalu banyak, tapi karena ausnya nggak pas sehingga membentuk semacam sumbatan, sehingga pistonnya kemudian nyangkut.
Jadi yang inline tujuannya untuk kompresi tinggi, itu yang harus dilakukan itu seringnya adalah untuk membuat piston dan silinder itu bisa klop, bisa enak, bisa mulus, bisa halus. Yang dicari itu gimana caranya agar ya piston dan silinder ausnya itu mulus, bagus, sehingga kompresinya bagus, terus nggak mengalami fuel dilution, terus duduknya sempurna sehingga nggak bikin masalah klotok-klotok atau apalah gitu ya, nggak goyang atau apa. Dan selama ini ya orang-orang luar negeri kalau ngomong soal inline itu resiko utama itu sebenarnya cuma kompresi. Selain dari macet ya, selain dari macet itu cuma kompresi. Dan ya penulis nggak tahu ya caranya bengkel inline itu bagaimana. Tapi ya penulis dengar-dengar ada yang diputer pakai dinamo dulu, pakai jadi sekernya itu diputer pakai bor, mesin bor. Terus ada juga yang menggunakan cara inline stasioner, sesekali di blayer. Ada yang harus dibawa ke jalan juga. Inline stasionernya juga bertahap, RPM rendah, agak tinggi, sampai menengah ya. Tingginya dilakukan di jalan. Jadi inline modelnya seperti itu. Penulis sendiri lihat inline ala Jepang itu dari komik ya, dari manga bola bejaane. Nah, inline di komik itu dilakukan dengan mencampuri lebih banyak oli di bahan bakarnya. Ya tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelumasan. Jadi saat inline bensin itu dicampuri oli, entah olinya oli apa ya, mungkin cocoknya oli samping ya, entah apakah aditifnya bakal ikut ke mesin atau enggak, penulis nggak tahu. Tapi yang jelas itu caranya, cara yang penulis tahu ya. Nah kalau inline yang sudah jadi pengetahuan umum itu gimana sih? Inline kalau untuk pengetahuan umum itu ya yang penting jangan kecepatan tinggi. Yang penting jangan RPM tinggi. Untuk ini semua orang sudah pada sepakat. Dari awal-awal RPM-nya rendah dulu. Awal-awal itu biasanya kalau menurut penulis ya sampai 100 km ya. Kalau 500 km embuh ya. Tapi 100 km lah itu wajib sekali. Yang 500 itu sebenarnya tergantung kualitas oli. 1000 km juga. Kalau cara penulis inline itu sebenarnya fokusnya bukan ke mesin, tapi ke rem dan kampas kopling. Kalau untuk motor matic, jadi kampas ganda dari motor matic itu rawan selip ya. Jadi kita harus menyesuaikan kampas ganda dari motor matic agar bisa duduk secara manis dan baik pada rumah koplingnya. Nah, ini artinya kita harus membuat reconditioning ya. Jadi caranya gimana sih membuat antara piston dan antara
kampas ganda dengan rumahnya itu biar bisa bagus, bisa sip, bisa mantap. Ya kita buat alusan ya kalau terjadi translasi. Jadi ibarat ngeremnya itu harus kalem ya, nggak boleh dadak. Jadi inrayan rem itu adalah pakai remnya halus, nggak cetek, dadak gitu loh. Tekanan langsung besar, tekanan langsung lemah enggak ya, tapi halus. Nah, kampas ganda itu menggigitnya berdasarkan torsi motor, terutama pada RPM rendah ya, kecepatan perputaran mesin lah ya. Jadi untuk bikin transaksinya mulus, artinya kalau kecepatan rendah kita jangan buka gasnya besar. Kalau habis lepas gas, ngegas lagi itu jangan pernah besar, harus kalem. Jadi mungkin tahu sendiri lah penulis ini kalau berkendara rotok banter sampai 100, tapi itu dilakukan dengan bukaan gas awal itu selalu kecil dulu. Jadi mungkin kelihatannya weng berhenti, ada kesempatan ngegas weng, itu sebenarnya buka gas awal kecil dulu. Jadi penulis yang ya selalu bertugas untuk inrayan motor kalau ada motor baru, buka gas awal itu selalu kecil. Nah, inrayan mesin ya sebenarnya juga gitu ya, kita harus melakukannya perlahan. Buka gas awal ya selalu kecil lah, ojo nyentak lah. Tapi yang harus dipahami adalah kalau daerahnya panas, dekat pantai, kalau pakainya siang-siang, kalau olinya itu masih pakai oli bawaan motor, mau inrayan alus macam apapun sia-sia. Jadi barusan ada bro yang ngomong bahwa insinyur pabrikan itu pinter, jauh lebih pinter, sekolahnya puluhan tahun, wes macem-macem lah memuji gitu. Dari pabrikan sudah mendidik seperti ini karena pabrikannya lebih ngerti. Tapi pengalaman, kenyataan yang terjadi pada orang-orang nggak seperti itu. Jadi walau ya awal-awal punya motor itu di inrayan pakai nggak lebih dari kecepatan 60 lah, atau bahkan cuma 50, aus masih bisa terjadi. Padahal motornya nggak pernah dipakai boncengan, pakai kalem-kalem. Medannya, jalannya juga bukan tanjakan, jalan datar terus. Musuhnya paling cuma polisi tidur. Masih bakal tetap aus kalau pakai oli standar. Tentu terutama daerah panas ya, daerah ya dekat-dekat pantai. Dekat pantai pakainya juga pagi, nggak terlalu pagi, nggak terlalu malam. Apalagi kalau pakainya jam sekitar 12 atau jam 1. Itu kalau motornya dipakai dalam kondisi seperti itu, ya contohnya kayak penulis lah, pulangi maghrib, berangkatnya ya wis di jalan sekitar jam 8 gitu. Motornya NMAX, aus ya, langsung sudah jadi kasar suara mesinnya. Padahal di kilometer-kilometer awal penulis pakai motor itu nggak pernah kondisi terlalu panas. Paling
jam 3 sore itu wis paling panas sih. Itu pun lewat jalan yang banyak pohon-pohonnya. Lebih sering malah malam hari keluarnya. Sampai motor umur berapa ratus kilometer, sampai 300 kilometer ya, baru penulis bawa ke kantor. Tapi apa yang terjadi? Wes kasar. Penulis pakai 40 km pertama, yaitu pakainya juga dekat-dekat, cuma 5 kilo, 2 kilo. Di 40 km pertama, suara sudah nggak kayak baru. Jadi motor baru NMAX, kalau kondisi idling, itu halus, bener-bener halus. Walau ada yang ngomong, oh yang NMAX New lebih kasar. Itu kalau dibanding sekarang, wah jauh ya. Halusnya nemen gitu loh. Nah pertama halus, setelah itu dalam apa ya, 3 kali 4 kali pemakaian jadi kasar. Kilometer mungkin 30 berapa gitu ya. Padahal itu dipakainya pelan-pelan, nggak pernah ngebut, nyantai. Tapi masih terjadi juga suara mesin jadi kasar. Padahal penulis itu dulu ya sering lah ya punya pengalaman inrain motor. Nggak pernah terjadi seperti itu ya. Maksudnya sebelumnya Honda Beat lah ya. Kalau Honda Beat itu mulai dari awal suaranya kasar. Jadi suara kasar, baru setelah olinya dicampuri Valvoline XLD ya, jadi halus. Tapi dulu punya Supravit, punya Shogun, punya Spin, apa maneh, Suprane wis ping piro itu. Motor diinrain halus terus. Sampai 500 sampai 1000 km halus terus. Kasarnya cuma karena waktu diserviskan ke bengkel resmi, motornya di blayer, buang gitu. Habis itu suaranya kasar, jadi gak bisa halus lagi. Tapi sebelumnya halus terus. Kalau yang Honda Beat wis gak usah cerita lah, kasar dari awal. Saat itu juga masih saat itu juga sudah mulai umum 10W30 ya. Tapi itu Honda Beat suara dari awal wis kasar lah, wis gak usah cerita. Tapi dari NMAX ini barunya halus pol, halus, bener-bener halus. Di saat stasioner itu suara knalpot jauh lebih keras. Suaranya tentu ya tegas, suara knalpotnya. Setelah 40 km suaranya gak enak. Padahal nggak pernah dipakai kencang sama sekali. Setelah 100 km sudah mulai suara knalpotnya gak halus, gak tegas. 200 makin gak tegas. 300 km motor mulai penulis bawa kantor, maksimal 60 ya. Itu makin gak tegas lagi suara kak. Yang kemudian makin lama makin parah. Penulis tahu jalannya nggak lebih dari 60 itu karena apa? Pada saat itu suspensinya masih pakai suspensi bawaan. Yang penulis juga belum tahu trik untuk ganjal stopper. Rasanya amit-amit guys. Jalan 55 gitu tok wis. Duh, pinggang loro kabeh. Mungkin karena penulis tua. Tapi ya buktinya sekarang setelah ganti merek DBS, setelah stoppernya diganjel, sama sekali nggak ada keluhan. Mau jalan berapapun, mau jalan 100 tak, jalannya berantakan, libas saya. Jadi bukan masalah pinggang sekarang, kalau dulu ya. Tapi tetap
penulis sudah melakukan inrayen yang katanya sesuai keadaan. Sek kasar suara mesin. Yang kemudian juga terbukti ada masalah pada mesin. Karena apa? Karena olinya jadi sangat gelap sekali. Terus juga berkurangnya cukup banyak. Baru setelah pakai Fastron ya di pemakaian 1100 itu sudah sekali ganti oli di 700 km, 1100 di drain. Kondisi oli ya tentu aja hitam kelam ya, volumenya berkurang atau enggak. Ganti Fastron kemudian piro ya, 600 atau 700 km di drain, kondisinya hijau gak karu-karuan. Padahal olinya kuning tapi jadi hijau. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa inrayen itu adalah metode yang bisa mencegah haus, itu omong kosong. Kalau ingin mencegah haus, maka langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah olinya harus yang bagus. Kalau ada yang ngomong insinyur pabrikan pinter, enggak. Insinyur sekarang ternyata enggak pinter. Ya bisa jadi juga resep-resep oli sekarang bukan dirancang oleh insinyur, tapi dirancang oleh marketing yang sengaja bikin oli yang bikin mesin cepat rusak. Karena ya harusnya motor dipakai kecepatan 100 pun ya suaranya tetap halus aja kalau olinya bagus. Tapi ya nyatanya oli-oli sekarang makin lama makin buruk. Kayak sengaja didesain biar bikin mesin cepat rusak. Banyak ilmu-ilmu di grup oli besar juga membuat orang itu jadi tidak tahu bahwa oli sekarang itu merusak mesin. Jadi suara mesin kasar dianggap biasa. Katanya untuk tahu mesin halus harus punya telinga dewa. Itu wes contoh dari apa ya? Cuci otaknya dari mereka-mereka yang sengaja bikin oli cepat rusak. Oli hitam dianggap masih oke. Itu kan ngawur gitu. Ya itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.